Intan Humaira. Saya Neza Nur Adiba. Saya Dioren Fauzan. Saya Nelinda Fitria. Saya Safa Nuraya Azira. Selamat menyaksikan. Bye bye. Dadah. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Teman-teman juga mungkin udah tahu ya kalau Indonesia itu tuh negara kepulauan yang tiap pulaunya, tiap daerahnya itu memiliki berbagai macam keberagaman, mulai dari adat istiadat, bahasa, rumah adat, makanan dan sebagainya. Itu kita indah banget kan. Nah, sebagai generasi muda, sebagai seorang mahasiswa, kita harus tahu tuh berbagai macam daerah Indonesia, berbagai macam kebudayaan Indonesia. Nah, salah satunya saat ini nih kita lagi ada di Anjungan Kalimantan Selatan, tepatnya di suku Banjar. Yuk cari tahu. Kalimantan Selatan terletak di jantung Pulau Kalimantan, merupakan provinsi yang kaya akan budaya dan tradisi. Wilayah ini dikenal dengan keindahan alam yang memukau, termasuk sungai-sungai yang mengalir deras, hutan tropis yang lebat, serta pegunungan yang menawan. Namun, yang paling menarik dari Kalimantan Selatan adalah keragaman budaya masyarakatnya, terutama suku Banjar. Suku Banjar adalah salah satu suku mayoritas di Kalimantan Selatan, dengan sejarah yang kaya yang dapat ditelusuri hingga abad ke-14. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang yang menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Masyarakat Banjar memiliki budaya yang unik dengan tradisi, bahasa, dan seni yang mencerminkan kehidupan mereka yang harmonis dengan alam. Nah, pasti kalian makin penasaran dong sama Anjungan Kalimantan Selatan suku Banjar ini. Katanya pengurus di sini itu orang Banjar asli, terus masih ada keturunan sultannya loh. Yuk kita tanya-tanya. Selamat pagi Bu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neza Nur Adiba. Kalau boleh tahu Ibu dengan siapa? Mimin aja. Dengan Ibu Mimin. Ibu Mimin aja. Jadi saya izin bertanya Bu tentang suku Banjar ini. Kalau boleh tahu asal-usul dari suku Banjar ini bagaimana ya Bu? Suku Banjar ini kan sebenarnya kita Kalimantan itu luas ya. Kalimantan itu mencakup yang wilayah di atasnya juga yang termasuk Malaysia, yang Kuching itu sebenarnya dia masuk dengan di Kalimantan. Tapi karena sekarang Kalimantan itu sudah terpecah menjadi lima provinsi, jadi suku Banjar ini sebenarnya terbentuk dari dia wilayah kayak muara gitu. Jadi orang-orang yang kayak perantau gitu dapat ke pulau. Jadi kita nih sebenarnya berasal dari orang-orang yang kayak pedagang-pedagang gitu. Jadi akhirnya mereka dalam satu pulau itu jadi satu masyarakat, jadinya keluarga gitu. Dan suku Banjar itu jadi kita tuh pesisiran. Jadi pesisiran, makanya kita jadi dibilang suku Banjar. Nah, kalau kehidupan sehari-harinya suku Banjar itu gimana sih? Kalau kita karena dominannya sungai, kita kan Banjarmasin, Kalimantan itu wilayahnya kebanyakan sungai, jadi kebanyakan mata pencahariannya di sungai, kayak mencari ikan, kayak mereka berdagangnya pun alat transportasinya juga kita di sungai gitu. Makanya pakai perahu-perahu gitu. Oke Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Safa. Jadi saya mau nanya, kan sekarang itu kan udah banyak banget yang kayak modernisasi gitu. Udah kayak modern, budaya-budaya modern nih udah banyak banget kan masuk ke Indonesia gitu. Nah, menurut Ibu gimana sih kayak tanggapan Ibu tentang perubahan lingkungan yang terjadi di wilayah Kalimantan? Karena kan sekarang udah banyak banget kayak westernisasi gitu. Iya. Bukan hanya westernisasi ya, itu juga yang Asia, yang ke Korea-Koreaan itu juga banyak. Karena memang semakin banyaknya media-media sosial yang masuk, kita otomatis juga terpengaruh. Jadi karena bukan hanya faktor dari pergaulan yang bersama yang teman-teman yang akhirnya mereka kuliah di luar atau sekolah di luar daripada daerah Kalimantan Selatan, tapi juga karena masuknya budaya itu dari media sosial yang marak kan. Banyak-banyaknya aplikasi-aplikasi yang mengajarkan kita anggap aja yang kita menari aja kan, tari para pelajar-pelajar yang memang latihan di taman budaya pun, di lingkungan taman budaya aja mereka tetap nanti akan bikin
kayak apa ya yang viral-viral gitu, jadi kayak TikTok atau segala macam itu. Jadi terhadap perubahan itu kita tidak bisa menampik, tapi bagaimana kita caranya malah masuk ke dalam wilayah mereka, maksudnya yang kayak tarian itu dengan musik yang berirama daerah tapi ditambah dengan modernisasi. Jadi kayak penggabungan aja gitu, kayak diakulturasikan aja gitu, maksudnya bersinergi lah dengan perkembangan zaman. Kita kan juga nggak bisa menolak bahwa hal-hal pembaruan itu juga perlu kita untuk ambil, karena orang akan bosan ketika kita mempertahankan hal-hal yang memang sudah tradisi banget tapi tidak ada pembaruannya. Jadi bagaimana kita tetap mengkolaborasikan keduanya itu. Jadi sih lebih baik dikolaborasikan. Ya. Jadi gerakan tradisi dengan baju yang tradisi tapi dikasih glamor sedikit kan tidak melarang gitu. Maksudnya masih tetap ada tradisi yang tetap dijaga. Perkenalkan, sebelumnya Ibu, nama saya Renhard Fauzan. Saya tuh ingin menanyakan tentang rumah ini. Rumah ini kan bentuknya panggung gitu ya, Bu. Nah, alasannya kenapa sama rumah ini, rumah adat Banjar ini namanya apa ya, Bu? Ini rumah adat yang kita di bawahnya ini namanya rumah adat Bubungan Tinggi. Jadi kenapa jadi tinggi? Karena kita Kalimantan itu daerahnya rawa. Jadi di bawahnya itu memang air. Jadi makanya rumah itu dibikin panggung, tidak kita bikin kayak di bawahnya itu padat dengan tanah ya, enggak. Karena supaya aliran air itu lancar. Iya, drainasenya itu bagus. Jadi karena faktor itu, dan di bawah kan karena rawa tadi, jadi kita harus tinggi. Kalau misalkan pas musim pasangan itu juga ada pasang surut ya, tapi lebih dominannya pasang kita, kecuali kemarau panjang itu kering. Nah, pas kemarau panjang itu di bawahnya bisa yang kita bikin buat santai begini untuk keluarga, atau mengayun anak bisa di bawah. Kalau misalkan yang lagi basah, yang lagi berair itu kita ngangon bebek di bawahnya tuh. Kenapa jadi tinggi? Itulah tujuannya juga untuk menghindari binatang-binatang buas juga. Selain daripada itu, karena kita juga pasang surut tadi kita lebih dominan air sih, karena mayoritasnya air. Oke, Ibu, perkenalkan, nama saya Nelinda Fitria. Saya izin bertanya, Bu, apa saja budaya yang paling khas dari suku Banjar ini? Kita budaya yang paling khas di suku Banjar ini kayak misalkan bermandi-mandi itu masih, habis itu yang berayun itu juga masih. Kalau misalkan kalau kita pengantin kita juga masih budayanya masih terjaga banget, karena misalkan lagi rangkaian-rangkaian dalam pesta perkawinan itu kita masih ada yang tadi bermandi-mandi, habis itu nanti bertukar palimbayan. Bertukar palimbayan itu ibaratnya kayak kita sudah di pelaminan, cewek dan cowoknya tuh masih bertukar buket bunga. Nah, itu masih ada tuh kalau misalkan mau naik pelaminan, habis itu disambut dengan tari-tarian tradisionalnya. Itu adalah budaya yang masih dijaga. Bausung, kan kita masih ada pengantin di Kalsel tuh, lihat aja nanti arak-arakan bausung pengantin Kalimantan Selatan. Kita masih, jadi cewek cowoknya tuh ditaruh di pundak pamannya atau keluarga gitu, yang kepercayaan, maksudnya tuh yang dianggap dekat gitu, dia yang mengangkat. Jadi pengantinnya tuh digendong di sini. Kalau cowoknya juga, jadi sepasang itu mereka menari sambil diusung tuh menari. Jadi ada kuda gipang juga, ada yang menari kuda gitu. Jadi itu masih adat yang terjaga sampai sekarang. Itu masih ada. Oke, terus apa suku Banjar ini memiliki tradisi atau upacara setiap tahunnya gitu? Kalau upacara setiap tahunnya yang kita pertahankan ya, Ayun Maulid yang kayak Ayun ini kan sudah di beberapa daerah itu dipertahankan. Jadi untuk memang benar-benar untuk menjaga bahwa itu kalau dulu kan habis lahir di ayun itu dinyanyikan, disalawatin, ada di ayunannya itu ada yasin juga, ada yasin gunting benda-benda tajam gitu juga digantung di situ. Jadi biar apa tuh itu? Tolak bala sih kalau kita, kalau misalkan salawat kan karena memang kita Islam lebih mayoritasnya kan. Jadi itu yang sampai sekarang kita pertahankan. Ini baru pertama kali nih, kemarin kita Ayun Maulud 20 anak diayun di sini. Jadi untuk mempertahankan akan diadakan setiap tahun juga nanti di sini. Kalau di daerah sudah. Baik Ibu, perkenalkan, nama saya Alia. Saya akan melanjutkan pertanyaan beberapa dari teman saya.
Jadi ciri khas makanan Kalimantan Selatan itu seperti apa ya, Bu? Kalau makanan kita, kalau Kalsel orang bilang dominan manis ya. Makanya kalau misalkan soto Banjar, mau itu ketupat kandangan atau nasi kuning, kita memang dominannya manis gitu. Terus kalau misalkan ketupat kandangan itu ciri khasnya santan, kita juga santan. Habis itu kalau kuenya kita bingka, bingka tuh juga manis banget gitu. Habis itu ada kue helam. Nah, kue helam itu gulanya banyak juga. Jadi kita kebanyakan khasnya itu lebih ke manis, tastinya ya. Jadi makanan khasnya itu soto Banjar, ketupat kandangan, sama nasi kuning dah tuh khas banget. Itu Kalimantan Selatan banget itu. Nah, cuman itu aja nama makanan tradisional dari Kalimantan, Bu? Ya, yang misalkan orang kalau ke Kalsel pasti carinya soto Banjar. Soto Banjar, iya. Jadi kalau ketupat kandangan itu orang banyak nggak suka, tapi walaupun itu khas kita banget ya ketupat kandangan, orang nggak suka karena ikannya yang ikan gabus itu kan diasap. Iya. Jadi orang bingung, nih aroma apa gitu. Kalau dimakan kayak nggak familiar gitu di lidah kalau orang-orang luar. Kalau kita paling suka itu soto Banjar dah, pokoknya khas kita. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa Kalimantan Selatan, khususnya suku Banjar, memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Dari makanan hingga tradisinya, yaitu makanan mempunyai ciri khas yang manis. Nah, salah satu tradisi suku Banjar yaitu adalah pada saat upacara pernikahan. Nah, pada saat upacara pernikahan ini memiliki filosofi yang mendalam, dan juga pada saat prosesi pernikahan ini memiliki biaya yang mahal sampai inti pernikahannya. Nah, kalian tadi sudah menyimak kan penjelasan dari teman-teman saya serta pengurus sanjungan ini. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya-budaya lokal, khususnya dari suku Banjar ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.